Ya. Selamat pagi kepada Pak Tony selaku dosen pembimbing mata kuliah Oracle Database Administrator beserta teman-teman semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Big Four Tablespace Default Oracle 23 AI 26 AI. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Veronica dengan NIM 8252 40100. Perkenalkan, nama saya Syara PNG dengan NIM 825 24013. Perkenalkan, nama saya Chelsea dengan NIM 825 2400153. Oke. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang tablespace. Jadi, apa itu tablespace? Nah, tablespace sendiri adalah ruang logis dalam database Oracle untuk menyimpan objek-objek logis seperti table, index, view, dan sequence. Nah, walaupun tablespace ini secara bersifat logis, namun untuk penyimpanan dia akan secara fisik tersimpan di dalam file-file data atau yang biasa kita sebut dengan file database. Nah, lalu setiap tablespace itu berisi satu atau lebih dari data file yang disimpan di sistem file atau di dalam ASM, yaitu Automatic Store Management. Lalu yang ketiga, tablespace sendiri berfungsi untuk membantu mengatur lokasi, kapasitas, dan pengelolaan ruang penyimpanan data. Lalu seperti yang dilihat di sini, itu adalah tablespace bawaan dari Oracle. Ada sistem berfungsi untuk menyimpan data inti database. Lalu ada sysaux, itu untuk menampung komponen tambahan seperti metadata. Lalu ada tab, berguna untuk menyimpan data sementara, misalnya untuk operasi sort dan join. Lalu terakhir ada users, berfungsi untuk menyimpan data milik pengguna. Nah, selanjutnya, mengapa ada Big File Database? Big File Tablespace. Nah, Big File Tablespace ini diciptakan oleh Oracle berfungsi untuk menyederhanakan manajemen data file. Jadi, dibandingkan mengatur banyak file kecil, DBA cukup mengelola satu file yang besar. Lalu yang kedua, berguna untuk mendukung sistem penyimpanan skala besar seperti cloud storage, automatic storage management, dan sun storage. Lalu yang ketiga, berfungsi untuk memudahkan administrasi. Jadi, beberapa operasi seperti resize, backup, atau monitoring menjadi lebih mudah. Selanjutnya, Di sini terdapat tablespace di mana ada big file dan small file. Di sini ada big file. Big file adalah data file yang berisi ukuran besar dan tergantung versi dan ukuran blok database-nya. Big file itu terdapat 4 miliar blok data yang kalau dikonversikan, satu blok itu senilai 8 KB dan 4 miliar blok itu senilai 32 TB. Yang kedua ada big file tablespace. Di sini ada tablespace yang memiliki ukuran yang sangat besar, yang diperkenalkan sejak Oracle database Colgate untuk mendukung database ukuran yang sangat besar. Di sini ada perbandingan small file versus big file. Small file memiliki banyak data file maksimal di 1022 file dengan ukuran 4 juta blok per file. Kemudian small file lebih banyak file yang perlu diatur. Big file lebih sedikit karena cuma ada satu file. Kemudian proses backup pada small file dilakukan per file, sedangkan big file lebih berat karena satu filenya itu isinya besar. Kemudian big file digunakan sebagai default tablespace di versi baru 23i 26ai. Di sini terdapat perubahan di Oracle 23ai dan 26ai. Yang pertama itu mulai dari Oracle Database 23ai, tablespace-nya itu menjadi big file. Tapi ada users dan temp yang kadang bawaannya masih small file. Kemudian tabel bawaan seperti system, sysaux, kemudian undo, TBS merupakan big file. Yang ketiga adalah membuat tablespace baru tanpa menyebut big file atau small file. Jadi
Jadi table space itu otomatis akan dibuat menjadi big file. Nah, di sini ada contoh query dan hasilnya. Yang pertama itu di cdb.root. Di sini kita input select table space name big file from db table space ordered by one, yaitu kita menampilkan table space dan menampilkan datanya big file or no. Kemudian kita mengurutkan berdasarkan urutan nomor pertama. Di sini terdapat 5 informasi, yaitu sysout, system, temp, dan on database one user. Di sini temp itu masih menjadi small file. Gunanya ini adalah menampilkan daftar semua table space di database Oracle beserta jenisnya. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan ke FreePDB1. Lalu setelah kita sudah pindahkan kontainernya ke FreePDB1, kita akan select table space name, lalu big file from dba underscore table space order by one. Lalu akan menampilkan daftar semua table space yang ada di database Oracle. Nah, di sini untuk temp sama usernya menjadi small file karena di FreePDB1 ini bawaan dari user dan tempnya ini adalah small file. Selanjutnya kita akan membuat table space baru dengan cara create table space dengan nama new underscore ts, data file size dengan 2G. Lalu kita akan melihat apakah table space baru tersebut sudah berhasil dibuat dengan cara seperti query yang sebelumnya dengan select table space underscore name big file from dba underscore table space order by one. Nah, di sini kita bisa melihat kalau table space baru kita sudah terbuat dengan status big file-nya yes, karena default walaupun kita tidak nulis syntax secara langsung dia big file, tapi karena sudah menggunakan versi Oracle terbaru maka dia menjadi default big file. Nah, di sini ada contoh query dan hasilnya. Hasilnya itu berbeda, tapi perbedaannya itu di sini cdb.root FreePDB1 sama table space baru ini dijalankan di versi yang lamanya, yaitu 23.3. Lalu selanjutnya ini seperti tadi diulang langkah yang sama, jadi pindah ke FreePDB, lalu menampilkan semua daftar table space. Nah, hasilnya semua jadi no, karena ini adalah tampilan Oracle versi lama. Lalu kita akan membuat table space baru lagi, tapi bedanya di sini kita menjalankan di Oracle versi lama. Maka masih sama cara query-nya, yaitu dengan create table space dengan nama table space-nya new underscore ts data file size 2G. Lalu kita akan melihat dengan cara masih sama select table space underscore name big file from dba underscore table space order by one. Di sini kita bisa melihat daftar table space-nya dan ada table space baru yang telah kita buat dengan nama new underscore ts dan status big file-nya adalah no, karena di Oracle versi lama dia default-nya merupakan small file. Lalu perlu diingat kalau saat kita membuat table space baru, kita harus memverifikasi jenis filenya, apakah dia small file atau big file. Karena kalau misalnya kita tidak verifikasi secara eksplisit, maka nanti dia akan mengikuti default dari Oracle user masing-masing. Lalu jika kita upgrade ke 23.26 AI, kita harus juga pastikan apakah default table space-nya sudah berubah. Kemudian kita juga harus memastikan backup atau restore-nya mendukung data file besar jika menggunakan big file. Lalu ada pula kelebihan dan kekurangan dari big file table space. Kelebihan yang pertama yaitu manajemen file menjadi lebih sederhana. Yang kedua, mendukung skala besar atau lingkungan cloud dengan storage besar. Kemudian yang terakhir, kelebihannya itu pengaturan default yang modern, artinya lebih sedikit konfigurasi manual yang diperlukan. Ada pula kekurangan dari big file itu, yang pertama jika rusak, maka dampaknya akan lebih besar. Lalu untuk melakukan backup atau restore akan menjadi lebih rumit. Dan big file
sendiri tidak ideal untuk sistem kecil. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari artikel kami, Oracle berevolusi dari defaultnya menggunakan small file menjadi big file. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data yang semakin besar dan kompleks di era yang modern ini. Karena dengan satu data file besar dalam setiap table space-nya, proses administrasi dan manajemen ruang penyimpanan menjadi lebih mudah, efisien, dan praktis, terutama di lingkungan ISM dan cloud. Karena big file tablespace sendiri dapat menampung hingga 4 miliar blok data atau sekitar 32 TB per file. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan pada sistem berskala besar atau very large database. Tetapi perlu diingat, walaupun big file tablespace sudah menjadi default di Oracle 23.6 AI, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem, strategi backup, dan risiko manajemen file yang besar. Sekian presentasi dari kami akan melanjutkan dengan live code dari artikel kami. Oke, yang pertama itu kita masuk ke .org, kemudian kita masuk ke SQL Plus, kemudian kita di sini enter username dan password, kemudian kita jalankan dengan menunjukkan terlebih dahulu container name-nya. Di sini terlihat kita berada di FreeBD 2. Terus kita mau set session kontainernya ke cdb root. Oke, session udah aku ubah. Kemudian kita mau menampilkan table space name dengan tipe big file or not. Di sini terdapat 5 database yang dimana 4 datanya itu big file, tapi time di sini masih small file. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke FreeBDB 1. Jadi kita akan alter session. Oke, kalau udah session alter, kita akan cek dulu apakah dia udah berada di FreeBDB atau belum. Oke, jika sudah, lalu kita akan melakukan input query yang sama. Nah, di sini user itu harusnya no kalau misalnya dicontoh, tapi di sini yes karena dari bawaan FreeBDB dari kami itu users ini merupakan big file. Jadi yang small file hanya temp. Kemudian lanjut kita akan membuat create tablespace dengan nama new di sini. Kemudian tablespace created, tapi kita memastikan lagi bahwa tablespace-nya benar-benar dibuat dengan select. Kemudian di sini sudah terlihat kalau tablespace barunya sudah berhasil dibuat dengan status big file, menggunakan big file. Ya. Baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.